tempat menjijikan ini. Oke. Karena itu ada alasan kenapa aku bertahan hidup. Serah lu. Saya akan menghancurkanmu, Bang. Oke, episode terakhir, the last episode, kita melawan ular-ular gak jelas itu. Wah, Sonia. Aku tidak mengira. Ini Sonia, watching imut banget beliau. Dan ini si ular tadi, coy. Tapi hasilnya sesuai dugaan kita kan. Kau pengusir setan, aku bayangan. Yes. Selamat Runi. Sungguh, ini bukan hasil yang kuinginkan. Kenapa wajahmu? Kau pikir aku akan menjadi kesal karena kalah? Aku selalu bilang aku ingin menjadi bayangan. I want to be shadow. Organisasi rahasia tersembunyi di balik kegelapan. Itu terdengar keren kan? Ya secara ya, gue potong pembicara story ini ya. Secara ini mereka kan ada sistem kayak mungkin bisa dibilang mereka saudara gitu. Dan mereka mungkin kayak melawan satu sama lain untuk memperebutkan siapa yang jadi pengusir setan, siapa yang menjadi shadow itu sendiri aja. Yang kalah kemungkinan jadi shadow, dan si Sonia ini pengen menjadi shadow ya, cuy. Jadi mereka kemungkinan dia ngalah, cuy. Bukan itu masalahnya. Sonia, kau benar-benar tidak keberatan dengan ini itu kan ya. Setelah ritual bayangan malam ini, kau bekerja secara rahasia ke depannya. Berdasarkan aturan, kita mungkin tidak akan bertemu satu sama lain lagi. Taruh ini jadi shadownya, masalahnya dia menjadi literally bayangannya si ini ular putih atau gimana nih, gua nggak paham sebenarnya. Jadi kau khawatir soal itu ya? Aku bahkan mungkin tidak bisa bertemu lagi. Aku mungkin sudah bukan anak kecil lagi. Tahu? Cobalah lebih percaya diri. Kita berlatih lebih keras untuk hari ini kan? Setidaknya untuk hari ini, nikmati saja gerak resmimu sebagai pengusir setan. Oke? Kau ini selalu seperti ini. Selalu tersenyum, memperlakukan segalanya sebagai keseruan dan permainan. Aku kira setidaknya hari terakhir kita, kau akan menganggapku serius sepertinya aku memang bodoh. Mungkin pada akhirnya aku hanya orang bodoh bagimu. Entah bayangan atau bukan. Dasar Umi. Kita benar-benar tidak bisa bertemu lagi loh. No, maksudnya shadow itu dikorbankan gitu. Cuma secara dikorbankan ya jiwanya masih ada di pengusir setan tersebut sih. Cuma mungkin dia nggak senang coy. Karena dia masih sayang sama Sonia sih. Iya. Kalau aku ketahuan di sini, aku mungkin diberi hukuman berat. Dulu kayak ngapain tuh? Tidak peduli, aku harus bertemu Sonia lagi. Sekali lagi. Kalau aku terpisah dengannya seperti ini, mungkin aku akan menyesalinya seumur hidupku. Ya secara sih nggak salah loh. Malam bayangan, aku yakin pernah dengar kalau itu diadakan di altar topeng. Kenapa sepi sekali? Tidak, tolong kumohon ampuni aku. Siapa tuh? Sepertinya jiwanya sudah masuk dengan baik. Waduh, bagian ini mungkin menyakitkan. Demi kebaikan masa depan. Ya. Sekarang ayo kita ikat kepribadian jiwanya. Wah, tertua. Aku tidak bisa melihat apapun. Aku tidak merasakan apapun. Tolong keluarkan aku, mohon keluarkan aku.
murid muda jadi bayangan. Waduh, menyatulah dengan topeng selamanya, ya kan? Siapa di sana? Aku yakin tidak ada yang boleh meninggalkan bangunan utama jam segini tanpa izin. Menyatu dengan topeng, apa yang kau maksud? Dan suara tadi itu, iya benar, si Sonia mungkin dijebak di situ. Udah, coba nggak pengen lihat. Oke, teksnya keluar lagi. Gua nggak pengen lihat tete tanpa pahanya. Apa-apaan ini? Ini adalah wilayah kekuasaanku tercipta dari gulungan penawan ya. Kok perawan? Gua kemana-mana pikirannya gara-gara Tasya, cok. We must stay focused, brothers. Jadi kau juga Oke. Tadi itu ingatanmu. Omong kosong. Mengubah jiwa manusia menjadi topeng. Itu gila. Yang akan menjadi bayangan. Kau tidak merasa aneh? Satu orang yang pernah melihat mereka sejak itu. Tentu saja. Jiwa mereka direnggut dan diikat dalam topeng. Menjadi mainan para pengusir setan. Oke. Berapa topeng yang dimiliki perguruan ini sejak topeng itu menjadi pengusir setan? Berapa orang yang sudah dia bunuh untuk membuat topeng? Ya juga sih, secara logika bener, dia bener. Kasihan juga yang ini yang jadi topeng. Itu tidak mungkin. Berarti saat kau bilang bala bantuan tidak datang, maksudmu karena organisasi bernama bayangan itu tidak pernah ada. Mereka semua mati tertangkap dalam topeng. Aduh, benar. Bisa menggunakan mantra melalui topeng dengan mengendalikan boneka seolah mereka hidup. Semua itu terikat. Iya, benar. Maksudmu jiwa Tilda terperangkap dalam topeng ini? Karena itu kau membunuh semua orang? Kau sampai bersedia mengubah dirimu menjadi monster? Bahkan membangkitkan Dark Immortal? Itu hanya sebatas transaksi kebangkitan Dark Immortal, aku gak peduli. Sejak hari dimana aku mengetahui kebenaran itu, aku mendengar suara-suara dari topeng. Ya, aku hanya ingin membebaskan temanku yang berharga dan semua bayangan yang terperangkap dalam topeng ini dari belenggu keluarga ini. Aku gak peduli siapa yang meminjamkan kekuatan, bisa aja ada jalan ini. Kau bisa saja membongkar kebenaran dan menghentikan ritualnya tanpa menghancurkan mantra inti altar. Tidak ada cara menyelamatkan jiwa-jiwa dari topeng. Mereka hanya menderita di kegelapan selamanya. Ini adalah cara tercepat bagiku. Pada akhirnya semua seperti ini yang mereka katakan. Aku penasaran, apakah kau dapat menemukan cara lain? Waduh, ini sungguh mengerikan. Kedua, apakah yang baru kulihat itu benar? Beberapa orang sudah mengorbankan untuk menjadi topeng. Ya, mereka bilang kita sudah ditakdirkan untuk mati. Ada sebuah buku besar nama-nama dari 3 keluarga besar pengusir setan. Mereka bilang saat Dark Immortal bangkit, tidak ada satupun dari 3 perguruan yang akan hidup. Mereka bahkan tidak punya kesempatan. Apa sih? Aku ngeliatin ininya. Enggak. Kesempatan untuk melawan. Buku besar di akhirat. Mereka bilang mati saja
dan bergabung di akhirat. Katanya itu satu-satu cara menghentikan Dark Immortal. Bisa-bisanya mereka mengatakan hal itu pada kita yang masih hidup. Waduh. Bukankah mereka bilang setiap pengusir setan memiliki takdir ini? Tapi aku nggak bisa. Tunggu, apakah tertua kami juga tahu? Karena itu mereka berusaha keras melawan Yaksa Merah. Aku mencoba untuk melawan. Aku sudah mengumpulkan semua kekuatan semampuku dan membuat topeng sebanyak mungkin. Meskipun jika itu benar-benar pengorbanan, itu berarti pengorbanan demi bertahan hidup dan menjaga tegad perguruan, apapun alasannya, ini tetap tidak bisa dimaafkan. Benar. Mereka ini kayak jiwanya itu sama aja nggak tenang gak sih? Sama aja menciptakan jiwa jahat yang baru lain gitu. Contohnya ya ular tadi. Semua jiwa tangisan derita topeng-topeng ini, mereka harus dibebaskan. Benar. Apa yang kau lakukan? Membebaskan jiwa-jiwa yang ada di topeng ini. Jiwa-jiwanya, mereka melarikan diri dari topeng. Hentikan. Tidak. Apa kau tahu apa yang kau lakukan? Mantra inti altar yang sudah ditempa selama ribuan tahun. Memang itu tujuannya tetua. Andai saja praktek mengerikan ini tidak pernah ada, topeng ini mungkin menyerang kita. Ular putih juga tidak akan pernah muncul. Iya benar, dia nggak salah. Semuanya sudah berakhir. Kesempatan terakhir kita melawan takdir sirna. Sudah waktunya membebaskanmu juga ya. Maafkan aku tidak menyadari terlebih dahulu. Tarik gua nafas dulu bentar. Tidak apa-apa Tasya. Ternyata memang kau Tilda. Yes. Aku benar-benar hebat menyelamatkan jiwa-jiwa ini. Ya? Waduh. Apa? Kenapa? Karena tidak ada yang selalu senang melindungimu. Masih banyak pertarungan yang harus hadapi di luar sana kan? Terima kasih Tilda. Waduh. Jiwa-jiwa di topeng itu bebas. Yalah. Semuanya selamat, sedang bersiap meninggalkan desa. Sepertinya ini adalah akhir dari pegunungan Giok. Ya, pada akhirnya Giok ini dihentikan ya. Benar. Iyalah anjir. Jiwa-jiwa orang itu terjebak di sana, Pak. Kita sama aja nyekel orang itu, kocak. Gue lapar btw, bentar gue makan dikit. Lah, ya diambil dong. Ya udah. Gue belum makan padahal. Astaga, diambil semua anjir mendaun gue Jika semua sesuai tertulis buku, mungkin tertua tuh memang benar. Dan kita tidak punya pilihan lain. Gue makannya ntar aja lah, gue beli lagi. 2 segel telah rusak. Dan 2 keluarga pengusir setan telah menelan kekalahan telak. Prediksi aku. Tapi aku kenal seseorang yang mengatasi. Oke. Mungkin buat next co-op gue bakal kelarinya satu stage 1 recordan. Mungkin ya. Gue nggak tahu gue ajak teman gue lagi atau enggak. Kita tunggu aja nanti di co-op update depan. Bersama Ano-chan kita akan menemukan jalan-jalan yang benar. Gila, aku makin jago. Waduh. Apa nih? Lawan takdir adalah keahlianku. Benar. Takdir itu harus kita lawan, cuy. Apa sih?
Iya sih benar. Lu kalau nunggu takdir doang buat apa anjing, kayak takdir sudah ditentukan Tuhan. What the fuck man? Lu minimal gerak tai. Maksudku gitu cuy. Walaupun lu ditakdirkan gitu ya lu jangan sepenuhnya pasrah gocak. Lakukan. Orang-orang jadiin kayak takdir itu kayak apa ya? Kayak hal yang dijadiin malas-malasan gitu kalau kata orang mah. Kalau kataku musik sih jangan deh. Seperti biasanya, aku akan terus melindungi orang-orang dari yokai. Oke. BTW itu topengnya masih ada tuh. Katanya udah dibebasin. Secara visual mungkin masih ada ya. Secara ini mungkin udah dihilangin topengnya. Atau mungkin topengnya nggak ada jiwanya, gua nggak tahu. Sahir. Kelar cuy, gila. Plot twist yang mantap. Tasya yang mantap. Wow. Story kali ini boleh lah ya. Cuma gua sebelum ending gua coba gacha satu kali. Si ayang gua, ayang Ji, kita let go. Please, let's go. Wah, yes, yata. Oh iya, belum tentu. Langsung pulang, ayo. Please, istri gue, langsung pulang. Oh mak, jangan, enggak mungkin Gabriel. Ah yes, itu buntut. Yata. Kode name G. Let's go. Yata. Oh my god. Yata. Aku bangga. Mamaku dapat apa sih? Stres. Kita coba weapon. Gokil. Weapon. Nah. Bang ya sama. Ya elah please jangan rid of the weapon apa. Ya elah satu doang iniannya. Please dapat. Ah sial. What the kuda. Ya ada. No, don't like this. Ayolah, gue pengen langsung pakai. Sekali lagi mungkin. Sumpah. Please. Come on. Code name G. Let's go. Yata. Gua sudah bawa pulang code name G. Yata. Istri baru masuk ke list. Yes. Bukan gitu Nari. Kita itu harus menambah Ya, gue diusir dari rumah. Udah, gue tidur di mana sekarang?